Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damas TV yang berbahagia, untuk kali ini tausiah akan disampaikan oleh guru sekaligus aktivis pendidikan, yaitu Ustadz Dr. Andus Samsu MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Damas TV rahimakumullah, kita mengenang masa sekolah di SMA atau mungkin di SMP. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian diberi tugas oleh guru IPA melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan kecambah? Suatu waktu kita diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, suruh memasukkan kecambah ke dalam 2 gelas yang berbeda. Padahal kecambah itu kualitasnya sama. Setelah dimasukkan, kecambah itu yang kelompok A di gelas A disimpan di tempat yang langsung terkena sinar matahari. Sedangkan gelas B ditempatkan di tempat yang tidak pernah atau hanya sedikit sekali-kali terkena sinar matahari. Kedua tempat itu dilakukan pengamatan terus oleh kita, hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan. Setelah waktu yang ditentukan selesai, maka 2 gelas kecambah itu kita ambil. Kita duduk bersama dalam kelompok, disimpan di meja dan diamati oleh kita. Maka kita akan mendapatkan pola pertumbuhan 2 kelompok kecambah ini yang berbeda. Kelompok A, gelas A yang selalu terkena sinar matahari dan membutuhkan pola udara, pola cuaca yang bagus, akan tumbuh lebih bagus, lebih segar, lebih menarik, bahkan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh kita yang meneliti. Sementara gelas B yang tadi ditempatkan dalam suasana yang tidak terkena sinar matahari langsung, suasana udara yang kurang bagus, suasana daya dorong atmosfer yang kurang bagus, pertumbuhannya sangat tidak sebagus dengan kelompok gelas A. Mungkin dia akan busuk, mungkin dia akan bau. Padahal 2 jenis kecambah ini awalnya sama kualitas. Bapak Ibu pemirsa Damas TV rahimakumullah, ini saya akan menceritakan pula tentang pola pendidikan anak-anak kita. Seandainya kita mendidik anak, kita berniat, bercita-cita menginginkan punya anak yang luar biasa, yang punya bisa memenuhi harapan-harapan pertumbuhan perkembangan sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan pada zaman ini, mutlak perkembangan pertumbuhan anak itu harus ada respon, harus ada yang mempengaruhi, harus ada daya dukung dari lingkungan-lingkungan, dari dukungan-lingkungan yang diperlukan untuk perkembangan anak kita tersebut. Kita tahu semua anak lahir dalam keadaan fitrah, semua anak lahir dalam keadaan suci. Kitalah yang akan memberi bentuk terhadap perkembangan anak itu. Siapa yang akan mempengaruhi perkembangan anak itu? Dalam dunia pendidikan kita kenal dengan tripusat pendidikan, yaitu formal, informal, dan non-formal.
pola pendidikan di sekolah, pola pendidikan di keluarga, pola pendidikan di masyarakat akan banyak mempengaruhi terhadap pertumbuhan anak itu. Manakala anak dalam pola pendidikan di sekolahnya kurang bagus, di rumahnya bagus, di masyarakatnya kurang bagus, maka kolaborasi pengaruh itu tidak akan menjamin keberlangsungan hal yang positif dalam perkembangan anak. Tapi 3 pusat pendidikan ini memberikan daya dukung yang sama-sama bagus. Perkembangan daya dukung pola pembelajaran pendidikan di sekolahnya bagus. Kita memberikan fasilitas lingkungan kehidupan sosial kepada anak kita yang bagus. Kita di rumah juga sebagai madrasah utama dalam pertumbuhan anak juga bagus. Maka Pak, dipastikan pola pertumbuhan pembimbingan anak itu akan bagus. Perubahan apa yang diharapkan manakala anak melakukan pendidikan itu? Kita mendengar, kita target dia perubahan itu, yaitu perubahan dalam bidang afektif, sikap spiritual, hablum minallah, dan sikap sosial, hablum minanas. Yang kedua adalah kognitif, bertambahnya pengetahuan anak, bertambahnya ilmu anak kita, baik ilmu agama, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu keduniaan, ilmu untuk mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih abadi. Dan yang ketiga ada perubahan psikomotorik, keterampilan, kecakapan hidup sebagai makhluk individu, kecakapan hidup sebagai makhluk sosial, kecakapan life skill untuk mempersiapkan kehidupan dia ke arah ke depan yang lebih banyak tantangannya. Bapak Ibu rahimakumullah, pemirsa Damas TV yang sama-sama dimuliakan Allah. Pada masa COVID-19 ini, mari kita ambil hikmah yang positif juga bagi perkembangan anak. Ada persepsi keliru, ada beberapa kalangan orang tua keliru bahwa kalau anaknya sudah dititipkan ke pesantren, kalau sudah dititipkan ke sekolah-sekolah IT, ke sekolah-sekolah yang bonafit, maka selesailah tugas orang tua mengantarkan pendidikan anaknya. Padahal tidak demikian. 3 pusat pendidikan sangat akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kita. Pada masa sekarang ini, pemerintah menginstruksikan, menghibau kita lebih banyak di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, sehingga lebih banyak waktu kita berinteraksi di rumah dengan anak-anak kita. Mari manfaatkan kondisi ini untuk diambil hikmahnya. Lebih banyak kita mempengaruhi pendidikan, memberikan pembelajaran terhadap anak kita, agar di kemudian hari anak kita tumbuh dewasa, siap menghadapi tantangan kehidupan global, siap menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agamanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.